Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya yang pastinya saya dalam pemenuhan tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Sabar Analisis Dega dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan dengan nomor NPM 2020 0110 100 089. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, di sini saya akan mencoba untuk mendefinisikan berdasarkan menurut para ahli. Ya, tentunya menurut Profesor Dr. Notenegoro, di mana beliau mengemukakan bahwa hak adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang terus-menerus, di mana hak yang dilakukan seseorang itu yang terus-menerus itu akan memperoleh kekuasaan ataupun kewenangan berdasarkan hasil upaya apa yang telah dilakukan seseorang, dan hak itu hanya bisa dilakukan seseorang saja. Dan juga hak ini juga bisa bersifat memaksa dan menuntut. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa hak menurut Profesor Dr. Notenegoro ini yang pertama bersifat memaksa, dan juga bersifat menuntut, dan juga dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat memperoleh hak yang layak berdasarkan menurut Profesor Dr. Notenegoro mengenai kewajiban, bahwa kewajiban adalah suatu beban yang telah dibebankan kepada seseorang yang pada hakikatnya yang terus-menerus bertambah dan harus ditaati oleh setiap seseorang. Sebab kenapa? Sebab seseorang itu apabila sudah terikat di sebuah negara dan sudah mematuhi aturan-aturan yang ada di negara, ya diharapkan bisa mengikuti aturan tersebut. Apalagi kewajiban ini juga bersifat memaksa dan juga menuntut. Nah, warga negara artinya apa? Bahwa warga negara, yang dimaksud warga negara adalah warga atau rakyat yang sudah teridentifikasi, tervalidasi, dan telah diakui oleh negara bahwa kehadiran warga itu sudah sah. Artinya apa? Rakyat itu sudah dinyatakan sah apabila sudah teridentifikasi, telah mengikuti persyaratan yang ada di negara. Ya, salah satu contoh tanda bukti pengenal yaitu seperti KTP, EKTP, di mana itu adalah identitas pengenal seseorang apakah dia penduduk warga negara Indonesia. Sedangkan negara adalah organisasi alat untuk menghubungkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, dan juga di mana negara ini sebagai wadah untuk menghubungkan kerjasama yang baik antara negara yang satu dengan negara yang lain, dan juga negara ini sudah diakui negara luar, bahwa kehadiran negara ini sudah diakui secara resmi, dan juga di dalam negara memiliki kepala pemerintahan dan beserta para pejabat-pejabat yang berada di sebuah negara yang mampu melindungi dan mendaulatkan rakyat, terutama dalam mensejahterakan rakyat, serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di negara ini. Ya, tentunya pasti menuju ke rakyat. Ya, berdasarkan perundang-undangan bahwa
undang-undang juga telah mengatur hak. Ada beberapa perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang saya klaim, yaitu di pasal 27 ayat 1 mengenai hak, yaitu seseorang itu berhak menaati sebenarnya bahwa hak seseorang itu patut dilindungi oleh hukum. Di pasal 27 ayat 2 berbunyi bahwa seseorang itu berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Di pasal 27 ayat 3 bahwa seseorang itu berhak untuk berupaya bela negara. Nah, di sini cukup jelas bahwa ketata peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara ini mengenai hak telah diatur, dan masih banyak lagi hak-hak yang telah diatur perundang-undangan. Dan juga kewajiban, di mana kewajiban ini juga diatur oleh perundang-undangan di pasal 27 ayat 1 berbunyi seseorang itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Di pasal 27 ayat 2 berbunyi bahwa seseorang itu wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Di pasal 28 ayat 1 berbunyi bahwa seseorang itu wajib menghormati hak asasi orang lain. Nah, di dalam hal ini perlu diperhatikan ada beberapa hal penting dalam melakukan sesuatu hak dan kewajiban, yaitu seseorang itu harus mengerti akan pengertian dari Pancasila, baik itu sejarah, prinsip, dan nilai-nilai serta konsep yang ada di Pancasila. Dan juga yang kedua yaitu pedoman, di mana di sini dijelaskan bahwa pedoman yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu mempedomani, baik itu pemerintah harus mempedomani, harus memperhatikan sekelilingnya, bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah lain dan juga bisa diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya, apa yang tidak dimiliki pemerintah lain tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, maka pemerintah lain juga bisa mengikuti. Nah, di sini cukup jelas bahwa pedoman itu tidak hanya berfokus satu saja, ya, bisa ditarik di dalam kekeluargaan. Bagaimana seorang anak harus mempedomani bahwa bagaimana seorang ayah itu mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan juga memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam keluarga. Nah, itu perlu diperhatikan sekali gitu. Dan juga yang ketiga itu lembaga, di mana lembaga adalah salah satu upaya untuk mempermudah akan berjalannya sebuah pergerakan, di mana lembaga inilah yang memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan di Pancasila, terutama di Pancasila. Nah, jadi cukup jelas bahwa penjelasan yang sudah diutarakan di sini, saya bisa tarik kesimpulan, bahwa kesimpulan secara keseluruhan hak dan kewajiban warga negara itu adalah hak yang bersifat terus-menerus dilakukan sehingga mampu memperoleh hasil yang diperoleh atas tindakan seseorang itu, dan dimana hak-hak itu juga harus diwajibkan, seseorang itu diwajibkan untuk menaati kewajiban-kewajiban yang ada, dan itu kewajiban itu juga bersifat memaksa dan juga terus-menerus akan bertambah, akan membebani orang tersebut. Nah, kewajiban itu harus
dilaksanakan. Terutama bisa kita ketahui bahwa misal saya ambil contoh di dalam sebuah pendidikan siswi dan siswi SD, SMP dan SMA, di mana kewajiban seseorang itu, kewajiban yang ada di sekolah SMP, SD, SMA itu harus wajib mengikuti peraturan yang ada. Misalnya kewajiban untuk memakai baju putih merah, itu khusus di SD, maupun putih biru di SMP, putih abu-abu, dan itu wajib digunakan setiap hari yang ditentuin. Nah, terutama kewajiban yang pertama yaitu harus pelaksanaan upacara setiap hari Senin. Ya, itu wajib. Kenapa? Karena itu sudah sebuah kebiasaan untuk mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu yang telah mendahului kita. Nah, itu harus dikibarkan, dan sebuah kewajiban setiap siswi dan siswa untuk melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih setiap hari Seninnya. Ya, walaupun adapun hari-hari ketentuan mungkin ada yang libur gitu ya, memang tidak harus hari Senin juga sebenarnya. Walaupun ada hari libur, itu wajib pengibaran sang merah putih tetap dikibarkan. Nah, jadi itu sudah cukup jelas kewajiban itu. Dan juga dalam hal warga negara tadi, ada yang warga negara yang bersifat penduduk lokal dan penduduk asing. Dimana yang dimaksud dengan penduduk lokal tersebut yaitu penduduk yang benar-benar diakui keberadaannya di negara, sedangkan penduduk asing itu penduduk yang menempati suatu wilayah, suatu negara, tetapi di suatu wilayah. Nah, dimana penduduk asing itu belum diakui keberadaannya di negara. Artinya apa? Belum teridentifikasi. Nah, karena penduduk asing itu hanya sekedar berkunjung di suatu wilayah, dan penduduk asing itu artinya hanya bisa berkunjung di Indonesia, yaitu di suatu wilayah, tetapi dalam kehadirannya itu pun harus memenuhi persyaratan tertentu ya, seperti harus memiliki paspor ya gitu. Tetapi penduduk asing itu belum dikategorikan sebagai warga negara ya, begitu demikian. Dan juga perlu diketahui bahwa dalam sebuah kebijakan yang telah ditetapkan itu pasti ada kontroversi ya tentunya. Apabila seseorang itu tidak melaksanakan kewajibannya, itu pasti ada sanksi yang diberlakukan terhadap para pelanggar. Ya, tentunya seperti misalnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya sudah lampu merah, tiba-tiba seorang pengendara itu menerobos gitu, pasti kena sanksi. Nah, cukup demikian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata salah, tutur kata yang tidak mengenakan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fil sabil haq tastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.